Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salam untuk kita seluruh pendengar Sapan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Sebelum kita merenungkan Sapan Teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, berkat kasih dan penyertaan-Mu yang tetap selalu setia menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang menuntun hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sapan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Pemazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tema kita yang sampai pada sapan teduh kita hari ini, menjaganya kelakuan tetap bersih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca pada ayat ini sungguh luar biasa, memberikan sebuah pertanyaan sekaligus tantangan bagaimana kita memperolehnya, dan apakah seseorang mempertahankan, menjaga bersih pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Ayat pada hari ini, pada ayat yang ke-9 Mazmur 119 ini menyatakan peran dari firman Tuhan, kita menjaga dan mempertahankan kelakuan kita bersih. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi di tengah kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya yang mengubah, menolong, dan menyambungkan kita hidup lebih baik adalah peranan pertolongan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus bekerja berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari dan renungkan siang dan malam. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, apa yang dikatakan kitab Pemazmur pasal yang pertama, maka kita yang dipikirkan, diingini, dan dikehendaki, dirasakan, dikatakan, diperbuat, dan dilakukan adalah apa yang direnungkan, dan itu adalah firman Tuhan. Dan
Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan 4 hal fungsi firman di dalam hidup kita adalah, yang pertama, firman itu mengajar agar kehidupan kita dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Yang kedua, firman itu menyatakan kesalahan supaya kita diperlihatkan mana yang perlu dikoreksi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang ketiga, firman itu memperbaiki kelakuan supaya kita dapat mengalami pertumbuhan karakter ilahi. Dan yang keempat, firman Tuhan itu berfungsi untuk mendidik dalam kebenaran supaya kita dapat memilih dan melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Satu kutipan menyebutkan kitab suci yang diberkati itu akan mengajarinya untuk menjaga integritas karakternya, untuk jujur, untuk tidak melakukan penipuan. Itu akan mengajarinya dia tidak boleh melanggar hukum Tuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun untuk mematuhinya membutuhkan pengorbanan. Itu akan mengajarinya bahwa berkat surga tidak akan berhenti kepadanya. Maukah kita menjaga pikiran, perkataan dan perbuatan untuk selalu bersih? Tentunya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, prioritaskan untuk kita membaca, mempelajari, merenungkan, menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang menjadi harapan baru hari ini, mengajak kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan secara otomatis kelakuan bersih berkenan di hadapan Tuhan akan diperoleh. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tetap menjaga kelakuan kita tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan yang kita tetap hidupi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu yang tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu pada sapaan teduh kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati agar firman-Mu ini Bapa menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk selalu menjaga kelakuan kami tetap bersih, yaitu dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, Tuhan mampu memampukan kami untuk tetap selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa surga, kami berdoa ya Tuhan, jikalau pada saat ini ada anak-anak-Mu yang berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, jika ada yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jika ada berbagai pergumulan, tantangan, persoalan kehidupan, Tuhan tetap menguatkan iman kepercayaan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapak. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk Runggun GBKP Bogor Bapak. Tuhan memberkati supaya semua jemaat-Mu di Runggun Bogor di tengah-tengah kehidupannya tetap merasakan kasih Tuhan. Mereka tetap sehat-sehat selalu Bapak, dan tetap selalu di dalam perlindungan Tuhan saja. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh para pelayan Tuhan, baik pendeta, pertua diaken, emeritus, semua yang melayani di tengah-tengah Runggun Bogor ini Bapak. Tuhan tetap memberikan sehati sepikir untuk boleh bersinergi di dalam memajukan Runggun Bogor ini. Seluruh program-program di tengah Runggun Bogor ini Tuhan tetap memberkati supaya berjalan untuk memajukan seluruh pelayanan Bapak. Dan juga kami berdoa untuk perpulungan Sukabumi Bapak. Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan Bapak, supaya mereka tetap sejalan, mereka tetap sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Dan kami berdoa Bapak untuk program-program di tengah-tengah perpulungan Sukabumi ini Bapak, dapat memajukan seluruh iman kepercayaan jemaat Tuhan Bapak. Bapak, ini doa kami ya Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapak, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruh jemaat.